saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin memberitahukan sesuatu tentang pertanian hari ini, yaitu bahwa benih ketika dia jatuh ke tanah itu sebenarnya dia seperti mati, tapi dia kemudian bertumbuh, bertunas, bertumbuh, kemudian menjadi banyak padi. Oleh sebab itu, kita dengarkan firman Tuhan ini dan membayangkan sesuatu bahwa saudara perlu terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan supaya lebih banyak buah yang engkau hasilkan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tanamkan di hati kami hari ini untuk sedia berkorban waktu, tenaga, dana, dan perasaan untuk kami dapat menjadi benih yang ditanamkan dan kemudian berbuah lebat, berbuah dan sehingga ada panen raya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes pasal 12 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin. Tuhan Yesus memberitahukan tentang dirinya yang akan mati dan mengumpamakannya sebagai benih. Benih yang ditaburkan itu sebenarnya benih itu sendiri seperti mati. Tetapi maksudnya mati di sini ialah dia memang ditanamkan dan seperti mati, tapi maksudnya di dalamnya ada bibit yang kemudian bertunas, bertumbuh sampai berbuah.
Itu gambarannya untuk kita bisa membayangkan bahwa dari 12 murid Yesus itu, Yudas sudah digantikan dengan Matias, saudara sekalian. Dari 12 murid Yesus itu termasuk Matias, hanya satu yang mati dalam ketenangan atau mati karena sudah usia tua. Namanya Rasul Yohanes. Tetapi murid-murid yang lain, termasuk 120 orang yang pertama itu, yang menjadi bibit gereja mula-mula itu, saudara sekalian, semuanya mati syahid atau mati sebagai martir. Sudah ingat misalnya satu yang sangat dipermuliakan oleh Tuhan, yaitu Rasul Petrus. Ketika dia mau disalibkan, dia bilang, "Aku tidak layak disalibkan seperti guruku yang disalib seperti ini." Maka dia minta disalibkan dengan kepala ke bawah. Di mana? Di Bukit Vatikan yang sekarang menjadi kerajaan dari gereja Katolik. Kenapa saya bilang kerajaan? Karena jangan lupa saudara sekalian, Vatikan itu mempunyai duta besar di negara-negara tertentu di dunia ini. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita, dalam arti kata sekarang, dalam dunia yang damai misalnya, walaupun di beberapa belahan dunia masih ada penganiayaan terhadap orang percaya, saya mengajak kita semua hari ini menanamkan sikap sedia berkorban. Yerusalem baru itu, saudara sekalian, jangan selalu sembarangan mengucapkan. Ada orang meninggal yang kita tidak tahu seperti apa kehidupan etika dan moralnya, pola dan gaya hidupnya, tutur kata dan tingkah lakunya, kita bilang sampai bertemu di Yerusalem baru. Tolong jangan, saudara sekalian. Karena Yerusalem baru itu hanya untuk orang yang sudah berkorban lebih daripada kemampuannya. Apa korban itu, saudara sekalian? Kita berkorban tenaga, berkorban dana, berkorban waktu, berkorban, yang paling sulit saudara sekalian ialah berkorban perasaan. Perhatikan orang Samaria yang murah hati itu, saudara sekalian. Ketika dia berkorban, betul-betul semua pengorbanan ini terjadi. Loh, bagaimana dengan korban perasaan? Sudah tahu, bila orang Israel itu pada waktu itu, bila orang Israel ditolong oleh orang Israel ditolong oleh orang Samaria, dia bisa mencekik dirinya sendiri biar mati aja, tidak boleh tolong. Untung orang itu sudah setengah mati, atau bukan setengah mati, mungkin sudah 3/4 mati. Jadi dia matanya tidak bisa buka lagi, dan dia tidak bisa lagi mengenal orang. Ya, pokoknya ada yang tolong, ya sudah selesai. Jadi dia itu berkorban apa? Dia bukannya menyiapkan kain untuk membalut luka orang, bukan. Itu kain mau dijual, saudara sekalian. Begitu juga anggur dan minyak zaitun, itu mau dijual. Jadi dia sudah berkorban apa? Harta. Orang yang sudah setengah mati itu tidak mungkin naik keledai, saudara sekalian. Dia harus dipapah. Dan dia sendiri berjalan, orang itu telungkup di atas keledainya, dibawa ke Yerusalem, tempat penginapan. Dia sudah berkorban tenaga. Dan dia pengusaha, saudara sekalian. Dia pengusaha berpikiran apa? Time is money. Waktu adalah uang. Dia sudah berkorban waktu. Jadi segala-galanya dia korbankan. Itu maksudnya, yang saya maksudkan kalau kita jatuh ke tanah dan mati dan kemudian berbuah lebat. Istilah yang dipakai dalam Markus pasal 4 ayat 8 itu bukan sebenarnya tentang uang, tetapi tentang pelipat gandaan. Jadi satu orang di antara kita, para pemirsa sekalian, seharusnya bisa membawa 30 minimal 30 orang kepada Yesus. Dengar baik apa saya katakan.
Kalau sudah mau berkorban, sudah pasti bisa. Bagaimana kalau di kampung sana, yang satu kampung cuma berapa puluh keluarga? Bisa. Asal saudara sedia tadi berkorban habis-habisan untuk kemuliaan Tuhan. Bila engkau lakukan yang demikian, tempatmu bukan lagi di Firdaus, tempatmu bukan lagi di surga, tetapi di atas surga lagi, namanya Yerusalem baru. Itu namanya hidup kita yang berbuah. Tapi tadi dasarnya apa? Kita sedia berkorban. Mari saya mengajak saudara-saudara semua yang menyaksikan program ini, baik anggota jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus maupun saudara pemirsa di mana-mana pun berada, mari kita menjadi orang Kristen yang mau berkorban, berbuat baik habis-habisan supaya nama Tuhan dipermuliakan dan engkau akan menghasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami untuk mengertinya, melakukannya, dan jadikan kami orang percaya yang sedia berkorban habis-habisan untuk menolong orang lain dan membawa orang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.